Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wa bil khusus pengurus Masjid As-Salam beserta jajarannya, para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala giring kita ke salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling mulia dan dicinta oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Bu, lebih doyan ke masjid apa ke pasar? Nih adik-adik enakan ke mall apa ke masjid? Nih hari dibawa ke masjid ya. Wah, mukanya itu udah, matanya merah udah kayak iblis semua. Masya Allah. Tapi ntar dapat duit tong ya. Senang ntar. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaih." Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rumah yang paling bagus di daerah orang-orang Islam atau tempat yang paling bagus, paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah baitun fihi yatim. Salah satu rumah, salah satu tempat, salah satu daerah di mana di rumah tersebut terdapat anak yatim. Yuhsanu ilaih. Yang anak yatim tersebut dipedulikan. Yang anak yatim tersebut diurusi. Yang anak yatim tersebut berikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, seburuk-buruknya sebuah rumah, tatkala rumah tersebut terdapat anak yatim, yusa'u ilaih. Anak yatim tersebut tidak dipedulikan. Anak yatim tersebut tidak diurusi. Anak yatim tersebut tidak diberikan yang terbaik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, di bulan Muharram ini sebenarnya bukan hanya santunan anak yatim. Karena memang menyantuni anak yatim itu anjurannya bukan hanya setahun sekali. Tapi anjurannya adalah setiap hari. Santunan anak yatim itu anjurannya setiap saat kita perhatiin itu anak yatim. Akan tetapi acara momentum seperti ini setidaknya bisa menyentuh hati kita. Setidaknya menegur diri kita bahwasanya betapa pentingnya anak yatim untuk kita urusi di tengah-tengah kita. Sedikit saya ingin sampaikan bahwa di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan kalian itu melupakan memberi di antara kalian. Memberi Allah taala
pesenin ke kita bahwa kita jangan sampai lupa untuk memberi satu sama lain kepada kita. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala juga sampaikan kita diperintahkan untuk saling tolong menolong, bantu membantu dalam hal yang baik dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah. Kita ini orang Islam. Kita punya Allah Maha Kaya. Kita punya Nabi Muhammad SAW, seorang nabi daripada makhluk Allah yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kalau seorang Islam, seorang yang beragama Islam, hidupnya masih belum tenang. Kalau dia beragama Islam tapi hidupnya belum bahagia. Dia udah memeluk agama Islam tapi hidupnya masih galau. Ada yang masih galau di sini? Ada. Ada yang masih sumpah? Ada. Punya agama Islam, punya Allah Maha Kaya, punya nabi yang spesial istimewa di Allah Subhanahu wa taala, tapi hidup masih galau, jangan jadi orang Islam. Naudzubillah min. Kita orang Islam nggak boleh galau, ma'asyiral hadirin. Kita orang Islam mesti selalu happy, tahu happy. Kita mesti selalu senang dan bahagia. Kenapa? Karena kita dikit-dikit pahala, betul. Dikit-dikit keridhaan Allah, betul. Dikit-dikit pandangan Allah, betul. Dikit-dikit rahmat Allah, semuanya itu karena kita menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Ghazali Al-Habib Abdurrahman bin Segaf As-Segaf, beliau mengatakan al-Islam huwa dinul ladzi jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Agama Islam itu adalah tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, visi misinya li sa'adatil basyari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Tujuannya adalah membahagiakan, membuat senang manusia di dunia dan di akhirat. Berarti orang Islam mesti senang, betul nggak? Berarti orang Islam mesti gembira, betul nggak? Berarti orang Islam mesti bahagia. Tatkala kita sebagai orang Islam kurang bahagia hidupnya, kurang tenang hidupnya, maka tanda tanya, tanda kutip, ada apa di dalam ajaran Islam di dalam diri kita, ma'asyiral hadirin. Tak lain karena kita kurangnya mengikuti daripada ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondasi Islam agar kita ini disebut menjalankan daripada tuntunan ajaran Nabi SAW, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah. Apa kata Nabi Muhammad? Ad-dinun nasihah. Agama itu pangkalnya, pokoknya adalah nasihat. Para ulama mengatakan nasihat ini bukan hanya menyampaikan ilmu. Nasihat ini bukan hanya menyampaikan pesan baik kepada orang lain, bukan. Tapi nasihat sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi dalam syarah Muslimnya, nasihat adalah hiyazatul hadhi lil mansuh. Memberikan yang terbaik untuk yang dinasihati. Nah, ini para sahabat-sahabat Nabi paham ucapan Nabi. Kata Nabi, agama itu pangkalnya adalah nasihat, yang artinya memberikan yang terbaik kepada yang dinasihati. Kulna liman ya Rasulullah? Maka para sahabat-sahabat yang kumpul bareng Nabi nanya sama Rasulullah, tuh kita ngasih yang terbaik buat siapa ya Rasulullah? Biar agama kita sesuai dengan tuntunan engkau. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, lillahi, pertama kepada Allah. Wali kitabihi, kedua kepada Al-Quran. Wali rasulihi, yang ketiga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, para pemimpin-pemimpin muslim, dari para pemerintahnya dan para ulamanya. Dan yang kelima, ini pilar daripada pokok agama Islam ajaran Nabi, adalah punya perhatian, punya kepedulian, dan memberikan yang terbaik kepada 5 orang ini. 5 yang dinasehati ini, yang terakhir adalah wa'amatihim, dan seluruh orang-orang Islam. Makanya maaf-maaf, kadang-kadang orang
ngaji setengah-setengah. Dia bilang dalam satu ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah oleh kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Para ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam Abdullah bin Abbas. Keluarga ini sifatnya berbeda-beda. Ada yang memang dia kapasitas kekuatannya cuma anak bini doang. Maka keluarga dia, anak bininya tuh yang mesti dijaga dari api neraka. Api neraka. Ada lagi kapasitasnya seorang bos misalnya. Ataupun seorang RT. Ataupun seorang yang punya pengaruh di sebuah daerah. Berarti keluarganya bukan hanya anak bininya doang. Keluarganya adalah masyarakatnya tuh yang dia pimpin. Maka wajib bagi dia menjaga masyarakat yang dia pimpin. Bagaimana caranya untuk jauh dari api neraka? Api neraka. Makanya kita bersyukur. Ya, tempat ini dipimpin oleh orang yang menggiring kita biar kita terhindar dari api neraka. Alhamdulillah. Karena Allah Ta'ala ngancam. Ara'aitalladzi, tadi dibacain tuh sama ketua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yadu'ul yatim. Kita kan kagak kelihatan ya. Mana orang yang munafik, mana yang nggak munafik. Kelihatan nggak nih orang-orang nih di antara kita? Kagak kelihatan. Orang mukanya begitu-begitu aja. Betul. Tapi ada sesuatu yang sudah dicap sebagai orang munafik. Siapa orang tersebut? Yaitu orang yang mendustakan agamanya sendiri. Allah menyebutkan mereka adalah yadu'ul yatim, orang yang menghardik, tidak menyayangi, tidak mengasihi, tidak mengurus, tidak punya kepedulian kepada anak yatim sama sekali. Allah, makanya kita mesti ada kepedulian. Karena memang kita ini pondasinya adalah saling memberikan, saling menolong, wa'amatihim, memberikan yang terbaik kepada seluruh kaum muslimin. Kita kalau pengen dicinta sama Allah Ta'ala, sebenarnya nggak mesti zikir sampai berbusa. Makanya ada satu orang soleh katanya mengatakan orang zaman sekarang ya nggak tahu cara jadi wali. Zikir sampai berbusa-busa jadi wali kagak. Begitu modelnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu bagaimana cara menjadi orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, al khalqu kulluhum yalullah, fahabbu khalqihi ilaih. Apa kata Allah? Anfa'uhum li'yalih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh makhluk ciptaan Allah itu adalah fuqara'ullah. Orang-orang yang butuhin Allah. Ini kita butuh nggak sama Allah Ta'ala? Kita butuh sama Allah Ta'ala. Makanya kita taat, kita ibadah, kita jauhin maksiat. Betul deh ya? Ini adik-adik ngaji di mana? Ngaji. Ngaji enggak sehari-harinya? Ngaji. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini kata Rasulullah SAW, semua kita ini butuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini keluarga yang butuh kepada Allah. Kepada Allah. Fa'ahabbu khalqihi ilaih. Dan makhluk yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala adalah mereka yang paling manfaat tuh buat keluarganya. Buat sama-sama orang-orang yang fagir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau tanya, kita paling dicinta atau tidak? Lihat aja diri kita dalam kepedulian kita kepada sesama muslim. Kalau kita punya kepedulian yang begitu tinggi kepada orang-orang Islam, saudara-saudara kita, absyiru, ambil kabar gembira bahwasanya antum dalam keadaan dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih dahsyatnya lagi, ma'asyiral hadirin, ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, Inna lillahi inda agwamin ni'matun au ni'aman yugirruha indahum madamu fi hawaijin nas malam yamallu faida mallu nagolahallah ila gairihim. Ini yang dikhawatirkan oleh kita. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu memiliki nikmat-nikmat yang banyak pada makhluk-makhluknya. Yukirruha indahum. Allah tetepin. Allah bakal selalu senantiasa memberikan nikmat tersebut kepada makhluk-makhluk tersebut. Madamu fi hawaijihim fi hawaijin nas. Selagi dia masih memberikan kepada manusia yang membutuhkan. Tuh kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faida yamallu,
Kalau seandainya mereka bosen, malas, enggan memberikan lagi tuh kepada orang-orang yang membutuhkan, naqalahallahu min ila gairihim. Dikatakan Allah bakal mindahin nikmat tersebut kepada orang lain yang berhak dan pantas untuk menerima nikmat tersebut. Makanya Pak, Bu, kita ini jangan suka bangga kalau lagi dapat rezeki. Wah, ini kayaknya hasil saya ngaji ini. Wah, ini kayaknya hasil saya tahajud ini. Wah, ini kayaknya hasil saya sholat duha ini. Wah, ini kayaknya hasil saya banyak sholawat ini. Jangan terlalu pede. Kenapa? Karena memang bisa jadi rezeki itu bukan rezeki kita. Tapi rezeki itu sebenarnya rezeki orang-orang yang di bawah kita tuh, ma'asyiral hadirin. Maka kita jangan pernah bosan-bosan ketika dapetin rezeki besar, kita bagi tuh orang-orang di sekitaran kita. Ya, daripada orang-orang fakir, daripada orang-orang miskin, apalagi anak-anak yatim. Kalau kita enggan ngasih mereka, naudzubillah min dzalik, fa'arada tilkan ni'mah lizawal. Dalam satu hadis Nabi SAW dikatakan, orang itu berarti menyodorkan dirinya, siap-siap mau dihilangin nikmat pada dirinya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan kita sebenarnya Pak Bu, ketika memberi kepada seseorang sesama muslim, apalagi anak yatim, itu di dalam sebuah keterangan hadis Rasulullah SAW yang sebenarnya paling girang bukan anak yatimnya. Nih kalau kita tanya anak yatim, ntar bangsanya dikasih duit, dikasih rezeki, dikasih makanan, girang nggak anak yatim? Girang, betul. Tapi sebenarnya kata Nabi kita Muhammad SAW, yang lebih girang itu kita, ma'asyiral hadirin, yang memberikan sebagian hartanya kepada mereka anak-anak yatim. Kenapa? Karena memang kita nggak kelihatan, kita nggak ngeliat, kita nggak menyaksikan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, seandainya muslim muslimah tahu apa yang sampai kepada Allah taala yang begitu besar pahalanya ketika mereka membantu menolong orang-orang yang lemah di antara mereka muslimin, maka dia lebih girang dari orang yang menerima bantuan tersebut. Alhamdulillah. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, jangan sampai ya di tengah-tengah kita itu ada orang-orang yang tidak mampu, dari orang-orang fakir, dari orang-orang miskin, dari para janda yang sudah rapuh, yang sudah tua, kemudian anak-anak yatim, kemudian kita terlantarkan begitu saja. Karena naudzubillah min dalik, itu bisa menjadi bencana, itu bisa menjadi bala atas diri kita. Naudzubillah min dalik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan, ana wa kafirul yatim kahataini. Kata Nabi SAW, saya sama anak yatim itu seperti ini katanya. Kahataini. Summa asyara bisababati wal wusta summa farraja bainahuma syai'a. Kata para ulama pada saat menjelaskan hadis itu, tadi Rasulullah SAW renggangin tuh jari telunjuk sama jari tengahnya, direnggangin sedikit banget, saking deketnya orang yang mengurus, orang yang mengayomi dan memperhatikan, memperdulikan anak yatim. Sangat begitu pentingnya anak yatim. Nih anak yatim bisa jadi keberuntungan buat kita, tapi hati-hati, bisa jadi kesialan dan bencana buat kita kalau kita nggak punya perhatian sama sekali kepada mereka. Cuma kadang-kadang maaf-maaf salah kaprah, tahu salah kaprah, tahu juga salah paham dalam memahami hadis kafilul yatim itu orang ngurusin. Lah emang orang ngurusin setahun sekali, lah sisanya dia makan apaan? Udah gitu kadang-kadang kita memaknakan ngurusin itu hanya urusan makan, minum, cuma begitu-begitu aja, urusan hidup dia di dunia. Padahal makna kafilul yatim adalah mengurusi urusan dunia dan akhiratnya. Bahkan urusan akhirat itu yang paling penting sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada anak yatim di sekitaran kita, Nabi pengen kita nih sebagai umatnya ngurusin betul-betul bagaimana dunia dan akhiratnya. Bagaimana makan minumnya dia sehari-hari. Bagaimana pakaiannya dia yang dia kenakan sehari-hari. Bagaimana tempat tinggal mereka sehari-hari. Dan yang paling penting lagi adalah urusan ngajinya mereka. Bagaimana bacaan Qur'annya mereka. Bagaimana bacaan sholatnya mereka. Bagaimana wudhu dan toharohnya mereka. Oleh karena itu, bagi kita orang-orang yang mampu, maka daripada itu, ayo kita terus fastabiqul khairat.
Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo yang misalnya di sekitarnya ada anak yatim, kita izin sama maknya. Ya, kita izin biar dipesantrenin. Di pesantren biayanya kita yang biayain. Begitu jadi orang Islam. Biar banggain, biar senengin daripada hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita cuma ngasih duit, bukan kita cuma ngasih makanan, bukan kita ngasih apa-apa yang menjadi kehidupan dunia kita, tapi kita nggak merhatiin urusan akhiratnya. Padahal itu yang paling penting yang diharapin oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nunggu kaya. Ini orang sekarang kadang-kadang mau sedekah aja, mau bantu sesama aja nunggu kaya dulu. Ah, ntar deh, kalau saya tembus nih bisnisnya. Ntar deh, kalau saya sukses nih bisnisnya. Jangan. Malah kalau kaya kadang-kadang susah. Betul, Sate? Susah kadang-kadang. Ada tempo-tempo kadang-kadang orang niat. Kalau tanah saya kejual nih 1 M, saya bakal sedekain 100 juta buat anak yatim. Laku 1 M, keluar tuh 100 juta. Boro-boro. Betul nggak? Kebanyakan begitu. Karena yang namanya hukum dunia itu semakin gede, semakin berat. Subhanallah nih kita jadi umatnya Nabi girang banget, seneng banget. Dimanjain sama Allah Ta'ala. Tahu dimanjainnya bagaimana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, sabaga dirhamun apa alfa mi'ati dirhamin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 dirham itu bisa mengalahi 100.000 dirham. Ya, 1 dirham ibarat bahasa kitanya 2.000 gitu, bisa mengalahi 2 miliar di sisi Allah Ta'ala pahalanya. Kok bisa ada orang nih ma'asyiral hadirin ngasih 2 miliar, itu kalah pahalanya daripada orang yang ngasih 2.000. 2.000 ini lebih gede pahalanya. Kenapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab katanya, karena orang yang ngasih 2.000, duitnya cuma 4.000. Dia punya duit cuma 4.000. 2.000 dia pakai buat belanja, 2.000 lagi dia sisihkan ngasih itu anak yatim. Berarti dia sudah separuh hartanya diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih 2 M, dia punya rezeki triliunan. Dia punya rezeki banyak. Ngasih cuma 2 M doang. Taruh jangan 2 M kegedean dah. Dia ngasih 2 juta misalnya. 2 juta dari triliunan duit dia cuma berapa persen doang. Betul nggak? Makanya sebenarnya kalau kita lagi nggak punya seperti dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala, seharusnya pada saat itu tuh kita begitu sangat baik kepada apa? Sesama muslim kita. Khususnya anak-anak ya. Anak-anak yatim. Tapi jangan disengaja. Ini sengaja. Ah, nunggu fakir aja nanti. Nunggu nggak punya aja nanti. Kalau udah nggak punya baru saya sedekah. Biar ya hitungan di Allah Ta'ala separuh harta saya begitu saya sedekah. Jangan begitu. Ya, kita kalau misalnya dikasih rezeki besar oleh Allah Ta'ala, kita harus paham bahwa rezeki ini bukan hanya rezeki saya. Rezeki ini hanya titipan Allah untuk saya salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya ya terakhir, karena memang tadi katanya 30 menit aja, ini udah jam 6 pas. Terakhir, biar kita ini dalam sedekah ini biar benar. Ya. Yang pertama, saya mau sampaikan, ada dulu di Mekah itu, di Ka'bah, ada orang yang ahlillah. Dia itu orangnya zikir, ibadah, puasa. Ya, kalau buka puasa, dia nggak nyari makanan. Karena Allah mengutus satu orang dari saudaranya bawa makanan ke dia. Nah kemudian satu saat dia mau buka puasa, tiba-tiba lagi sholat, lagi zikir, dia keingetan lah kok ini makanan belum datang-datang ini. Dia belum buka puasa. Kemudian dia berpikir lah kalau begini terus, saya ibadah bisa keganggu ini sama makanan, sama urusan dunia. Ah, saya yakin sama Allah Ta'ala, Allah bakal kasih rezeki ke saya tanpa makanan yang dibawa sama saudara saya. Akhirnya udah datang saudaranya bawa makanan, dia bilang, besok-besok karena ente telat nih, anak akhirnya hatinya jadi cemas. Nggak fokus, nggak khusyuk dalam ibadah. Besok-besok jangan bawa nasi lagi deh. Besok-besok jangan bawa bukaan makanan lagi deh buat aneh puasa. Aneh yakin sama Allah Ta'ala. Dilarang, diomelin. Karena dia apa? Terganggu hatinya dengan Allah Ta'ala. Maka kemudian karena dia dilarang saudaranya, ya udah besok-besok nggak dia bawain tuh. Nih orang yang ahli ibadah ini. 1 hari pas mau buka puasa, nggak ada yang bawain. 2 hari makin lemes. 3 hari makin ngelek-lek dia. Kenapa? Karena dia nggak buka puasa selama 3 hari. 3 hari. Akhirnya udah nungguin malaikat Israel aja udah datang tuh.
Sambil tiduran rebahan begitu, dalam mimpinya dia mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala? Wahai hambaku, kenapa kamu sombong tidak menerima rezeki dariku? Kata ini hamba, rezeki yang mana ya Rob? Kata ini ahli ibadah. Itu saudara kamu yang bawa makanan kepada kamu, itu rezeki dari saya. Itu kan dari dia, bukan dari engkau. Dia adalah jembatan. Yang ngasih rezeki itu saya, kata Allah Ta'ala. Kemudian tepat di waktu itu juga, orang yang biasa bawa makanan ke ahli ibadah ini, dia juga sama ditegur oleh Allah Ta'ala. Wahai hambaku, kenapa kamu nggak nyampein rezeki aku kepada orang yang seharusnya menerimanya? Kata ini orang, karena dia nggak bersalah, dilarang sama yang dikasih. Saya dilarang ya Rob. Saya nggak boleh bawain lagi buat dia buka puasa. Maka kemudian kata Allah Ta'ala, walaupun kamu dilarang, kamu kan tugasnya cuma nyampein rezeki doang. Bukan karena dia nggak mau terus kamu nggak mau kasih, itu bagian haknya dia. Maka kemudian ini nyariin orang yang ngasih. Yang orang ngasih juga nyariin orang yang puasa. Saling cari-carian, ma'asyiral hadirin. Ketemu nyamprok. Ya Allah, akhirnya ketemu juga ente. Anak cari kemana-mana. Anak mimpi ketemu Allah Ta'ala. Saya ditegur sama Allah Ta'ala. Bahwasanya itu rezeki dari Allah Ta'ala. Kemudian kata orang yang ngasih, saya juga sama. Habis ditegur, saya diomelin. Ini rezeki bukan rezeki saya. Rezeki ini memang Allah kasih buat ente. Saya hanya jadi jembatan. Pak, tuh. Itu satu ajaran ya dari ulama kita. Kita kalau ngasih orang jangan bangga. Ini kadang-kadang mentang-mentang ngasih dari gua itu. Tuh masjid kalau misalnya gua nggak nyumbang, nggak jadi acara santunan yatim. Gitu modelnya. Ada yang begitu, ada. Mudah-mudahan nggak ada ya. Nauzubillah min. Jadi kita malah kalau misalnya ngasih, jangan merasa dia kita kasih. Jangan merasa dia kita kasih. Itu adalah pemberian Allah. Kita hanya sebagai jembatan. Yang kedua, Anda mau sampaikan kalau ngasih anak yatim, jangan suka dihususin buat anak yatim. Ya, kalau bisa niatin ngasih anak yatim dan keluarga anak yatim, sebab realitanya ketika dikasih duit ya, itu dihususin buat anak yatim, itu duit siapa yang make? Ini anak yatimnya apa maknya yang make? Kadang-kadang maknya, bukan kadang-kadang lagi, emang udah lumrahnya begitu, betul. Makanya kita kalau nyantunin anak yatim, niatin jangan ngasih anak yatim, ngasihnya anak yatim dan keluarga anak. Sebab anak yatim ini punya kakak yang udah balik, betul. Dia punya orang tua, punya ibunya yang masih ada. Lantar kalau makan itu duit anak yatim, haram, ma'asyiral hadirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, maka mereka itu sesungguhnya makan api neraka. Dan nanti di akhirat dia akan diceblusin, akan diceburin ke dalam api neraka sa'ir. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya mesti hati-hati. Kalau sama anak yatim mesti hati-hati ya. Besok-besok ataupun sekarang yang niatin ngasih anak yatim, niatin aja ngasih anak yatim dan keluarga anak yatim. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat, dan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang menjadi abaul aitam, ummahatul aitam, ibu-ibu yang mengayomi anak yatim, bapak-bapak yang mengayomi anak yatim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita. Allah jadikan kita orang-orang yang membanggakan Nabi kita Muhammad SAW. Mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.